Jadi diagram aktivitas ini merupakan salah satu teknik dokumentasi sistem selain flowchart dan DFD atau data flow diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat diagram aktivitas menggunakan Microsoft Visio. Agar memudahkan teman-teman dalam mengikuti pembahasan kali ini, silahkan teman-teman bisa mendownload materinya di website saya dengan alamat tiastriptamimi.com. Link downloadnya nanti akan saya sertakan pada bagian deskripsi. Anda dapat mendownload materinya dari menu belajar mengajar, submenu materi kuliah. Kemudian Anda pilih postingan Sistem Informasi Akuntansi atau SIA 2020-2021. Kemudian Anda dapat mendownloadnya setiap materi yang ada. Untuk materi kali ini yang akan kita bahas ada di link nomor 3 dan link nomor 4. Silahkan Anda download masing-masing materinya. Kita mulai pembahasan kita tentang diagram aktivitas. Jadi diagram aktivitas ini merupakan salah satu teknik dokumentasi sistem selain flowchart dan DFD atau data flow diagram. Pendokumentasian itu sendiri menjelaskan bagaimana cara kerja sebuah sistem, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana data di-entry, kemudian diproses, dan disimpan beserta output. Berupa apa? Berupa informasi. Kemudian bagaimana pengendalian sistemnya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mempelajari secara lebih rinci diagram aktivitas yang mana merupakan salah satu teknik pendokumentasian sistem yang digunakan dalam sebuah pengembangan sistem. Kenapa diagram aktivitas dipilih? Karena memudahkan kita untuk memahami serta menganalisis proses bisnis secara sistematis. Untuk flowchart dan DFD nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Selanjutnya, Anda dapat membuka modul praktik pembuatan diagram aktivitas. Kemudian Anda dapat mengikuti langkah-langkah atau instruksi yang ada pada modulnya. Yang pertama, ada sebuah narasi tentang proses bisnis, di mana proses bisnisnya adalah proses bisnis dari sistem penjualan tunai perhiasan. Biasanya toko-toko perhiasan itu kan tidak ada yang sistemnya kredit ya. Biasanya memang untuk toko penjualan perhiasan atau toko emas misalnya, mereka sistem penjualannya adalah penjualan tunai. Nah, narasinya di sini kita bisa baca. Jadi dimulai dari pelanggan datang, kemudian melihat-lihat perhiasan yang dipajang, kemudian pelanggan memilih perhiasan yang disukai, selanjutnya melakukan pembayaran atas perhiasan yang dipilihnya. Seperti itu ya. Lalu pramuniaga menerima pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya membuat faktur penjualan 2 rangkap dan sertifikat pembelian serta menyerahkan uang pembayaran kepada kasir. Di bagian kasir, si kasir menerima uang pembayaran dari pramuniaga, kemudian memverifikasinya dengan faktur penjualan dan sertifikat pembelian. 1 kopi faktur penjualan disimpan untuk diserahkan ke bagian akuntansi, semacam itu. Selanjutnya, kalau prosesnya sudah sampai di pembayaran, dicek, diverifikasi, kemudian pramuniaga menyerahkan perhiasan, faktur penjualan, dan sertifikat pembelian kepada pelanggan. Jika ada uang kembalian juga diberikan beserta uang kembalian. Sementara itu, kasir akan merekap kas harian
dan melakukan verifikasi kas serta rekap kas harian pada akhir hari kerja. Sementara itu, bagian akuntansi atau akuntan, mereka mengupdate catatan penjualan, catatan persediaan, dan catatan kas, serta mencocokkannya dengan faktur penjualan dan kas. Selanjutnya, bagian akuntansi mengarsip kopi faktur penjualan berdasarkan tanggal transaksinya. Untuk memudahkan kita memahami proses bisnis ini, kita dapat mengidentifikasi setiap kejadiannya, kemudian kita rangkum dalam sebuah tabel. Saya beri nama tabel kejadian. Jadi ada kolom kejadian, kemudian keterangannya apa. Setelah saya rangkum, di sini ada 7 kejadian dengan masing-masing keterangannya. Contoh yang pertama, kejadian pertama, pelanggan datang dan memilih perhiasan yang disukai. Dilanjutkan kejadian yang kedua, pelanggan melakukan pembayaran atas perhiasan yang dipilihnya. Ada 7 kejadian dari proses bisnis yang di atas. Selanjutnya, kita mengidentifikasi pihak-pihak siapa saja yang turut serta dalam kejadian tersebut. Nah, dalam contoh kasus ini, pihak-pihak tersebut antara lain ada pelanggan, pramuniaga, kasir, dan akuntan. Langkah selanjutnya kita dapat membuat diagram aktivitasnya. Kita bisa menggunakan tools Microsoft Word, nanti bisa dari drawing toolbars-nya, atau menggunakan Microsoft Visio. Nah, ini adalah diagram aktivitas yang sudah saya buat. Saya membuatnya menggunakan Microsoft Visio. Berbeda dengan Excel, PowerPoint, maupun Access yang sudah satu paket dengan Microsoft Office, Microsoft Visio itu berbeda paket gitu ya, dan kita harus menginstalnya secara terpisah. Tetapi ketika Anda sudah menggunakan Microsoft Office 2019, maka Microsoft Visio-nya sudah include di dalamnya. Baik, kita coba lihat. Jadi diagram aktivitas terbagi menjadi beberapa kolom-kolom ya. Jadi ada 4 bagian, setiap bagian ini mewakili pihak-pihak yang ada pada proses bisnis tersebut. Contoh, ada pelanggan, pramuniaga, kasir, dan bagian akuntansi. Kita lihat pada tabel kejadian yang pertama, yakni pihaknya adalah pelanggan. Kejadian yang kedua adalah pelanggan juga. Yang pertama, pelanggan datang memilih perhiasan. Kejadian kedua, pelanggan melakukan pembayaran. Kita bisa gambarkan prosesnya diawali dari simbol proses dimulai, kemudian ada proses memilih perhiasan, kemudian melakukan pembayaran. Kejadian pada bagian pihak pramuniaga adalah menerima pembayaran. Selanjutnya, membuat faktur penjualan rangkap 2 dan sertifikat pembelian, serta menyerahkan uang pembayaran kepada kasir. Jadi setiap alurnya diikuti atau disimbolkan dengan tanda panah. Di bagian pramuniaga tadi ada 2 kopi faktur penjualan. Nah, di sini disimbolkan dalam bentuk dokumen faktur penjualan. Nanti dilanjutkan terus sampai ke bagian akuntansi, mengupdate catatan penjualan, catatan persediaan, dan catatan kas, serta mencocokkannya dengan faktur pajak dan kas. Nah, di sini ada garis putus-putus. Ini melambangkan adanya aliran dokumen. Jadi aliran dokumennya dari pramuniaga, kemudian ke kasir, sampai ke pihak bagian akuntansi atau akuntan. Untuk praktek bagaimana membuat diagram ini pada Microsoft Visio,
dapat dilihat pada video berikutnya. Untuk kali ini, saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.